Ini base bukan mestinya? Patahan. Ya, base di time frame kecil. Iya, oke. Sekarang kalau saya tarik sini, kita ambil time frame 4. Oke, sekarang kelihatan kan? Ini kan biasanya nih, ini kelihatan banget tuh situ. Oke. Nah, kalau kita lihat dari M30, menurut teman-teman, sekarang base ini penting nggak? Sekarang. Penting nggak? Penting, teman-teman. Ya, base ini penting. Nah, sekarang kalau kita anggap ini belum terjadi break, kan sebenarnya tahanan buyer itu kan ini ada rally base drop base rally dong. Betul nggak sih? Ya nggak? Ini kan drop base rally. Kalau kita pakai acuan time frame H4. Ya enggak? Nih. Ya kan? Drop base rally. Hai trader, selamat pagi. Dengan saya Hendra. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel ini, ya. Di video kali ini kita akan membahas satu mapping ya, khususnya di pair euro yen, ya. Seperti yang udah teman-teman tahu, pergerakan harga kemarin itu yen mengalami kemarin tanggal 18 Mei ya, terjadi penurunan yang cukup lumayan ya, sekitar 190 pip. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kalian like, komen, juga subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat update terbaru dari channel ini. Dan dukung channel ini untuk semakin berkembang dan menjadi sebuah rujukan untuk kalian yang ingin belajar strategi khususnya supply and demand price action. Jayalah trader Indonesia. Oke, gimana kalau kita langsung lihat di chart untuk pair euro yen ya, teman-teman ya. Nah, jika kita perhatikan ya dari pergerakan yang terjadi kemarin di tanggal 18 Mei, bagaimana harga itu drop lumayan jauh ya. Harga itu drop dari sebuah area supply yang ada dari chart yang sudah saya tampilkan di sini ya, di gambar ya. Oke. Pergerakan harga ini tidak langsung pas mantul di 136 sekian, tetapi masuk lebih dalam. Jika teman-teman melakukan entry pada sebuah area supply semacam ini, tentu saja mungkin teman-teman akan agak sedikit takut karena memang harga ini masuk ke dalam. Tapi it's okay. Kenapa? Karena kita sudah punya batasan yang terukur, di mana ini adalah menjadi sebuah batasan kita melakukan entry dan di mana kita melakukan untuk stop loss ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Yang penting teman-teman tetap batasi kerugiannya. Nah, jika kita lihat dari time frame daily, mengapa zona ini menjadi sebuah level yang penting? Nah, kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi dari time frame daily, teman-teman ya, pergerakan yang terjadi di time frame daily, bagaimana secara konsep dari struktur market, harga itu sudah berhasil membuat kondisi high, kemudian ada low, lalu membuat lower high, dan disinilah membuat kondisi lower low. Nah, secara konsep dari struktur market ini sudah potensial menjadi sebuah perubahan dari konsep struktur market. Ya, terjadi perubahan dari perubahan dari bullish kemudian terjadi ke perubahan bearish secara jangka pendek. Apakah pergerakan harga saat ini di mana harga drop sejauh sekitar 190 pip lantas ini pasti akan turun kembali? Nah, itu perlu kita pantau di pergerakan yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang lanjut kepada chart yang kita lihat pada contoh kasus ini adalah menggunakan time frame daily. Jika kita menggunakan konsep dasar dari penggunaan entry follow the trend, maka biasanya ketika ada sebuah titik support yang berhasil di break, maka ini akan bertindak sebagai sebuah tahanan di mana support akan menjadi sebuah resisten. Kira-kira bentuk ilustrasinya akanlah semacam ini, teman-teman. Nah, inilah sebuah ilustrasi di mana ketika sebuah support ini di break, maka yang terjadi akan berpotensi akan menjadi sebuah resisten. Tapi teman-teman perhatikan bagaimana harga itu tidak benar-benar pas mantul pada sebuah area support become resisten. Tapi yang paling sering terjadi justru adalah sebaliknya. Ya.
Jika teman-teman menunggu contoh adalah titik support ini berpotensi akan menjadi sebuah titik support, seringkali pada prakteknya tidak berada pada sebuah area support become resistant, tapi justru masuk lebih dalam. Ini juga sama masuk lebih dalam. Nah, ini yang jadi pokok masalah buat teman-teman sekalian yang melakukan entry follow the trend, ya. Ini juga jelas contoh yang sama dengan contoh kasus di Peri-Urian, bagaimana harga itu tidak tepat mantul dari sebuah area support di mana kita mungkin akan expect akan semacam ini. Mungkin banyak di antara teman-teman yang bisa saja terjebak untuk melakukan entry follow trend yang semacam ini. Bahkan ternyata harga itu malah masuk lebih dalam, teman-teman. Oke, malah masuk lebih dalam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi kejadian-kejadian semacam ini? Ini kita bisa lakukan dengan teman-teman melakukan analisa secara menyeluruh, yaitu kita menggunakan sebuah konsep top down analisis yang saya biasanya jelasin di kelas webinar. Ya, jadi kita bisa mendeteksi apakah ini saatnya kita melakukan entry pada sebuah area support become resistance semacam ini atau kita masuk lebih dalam, teman-teman. Ya. Jadi ini menjadi hal yang mungkin akan menjadi dilema buat sebagian orang yang entry for the trend. Mungkin secara arah sudah benar, tetapi yang terjadi malah harga keseret dulu, ya, ke floating terlebih dahulu. Oke, nah bahkan saya ada satu cuplikan bagaimana saya melakukan live analysis di mana titik entry-nya itu justru saya tidak melakukan posisi sell pada area support become resistant, tetapi saya benar-benar menunggu di mana level inilah menjadi tempat saya untuk melakukan posisi sell. Oke. Mari kita lihat video cuplikan berikut ya. Oke, yang misalkan mau pakai yang acuan yang sebelah sini, tetap pakai yang ini sebenarnya sekarang berhasil close di bawah. Tapi kalau teman-teman pakai yang ini, tarikannya apakah boleh saya tarik? Ya sah-sah saja, karena memang di sini ada beberapa SNR. Kalau kita pakai acuan ini dia close di bawah, tapi kalau kita pakai ini nggak close di bawah. Oke lah, tadi saya bilang saya asumsikan ini close di bawah. Di sini kelihatan nggak? Ini base bukan mestinya? Patahan. Ya, base di time frame kecil. Iya, oke. Sekarang kalau saya tarik sini, kita ambil time frame 4. Oke, sekarang kelihatan kan? Ini kan biasanya, ini kelihatan banget tuh. Oke. Teman-teman lihat nggak? Apa sih yang menyebabkan harga kok ranging di sini? Ada yang bisa kasih saran nggak? Ini sebenarnya kenapa sih? Siapa yang nge-break, teman-teman? Siapa yang nahan? Kenapa harga tertahan di sini? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu? Apa saya pakai time frame M30 deh? Ada yang bisa lihat nggak? Lebih clear nggak kalau saya pakai M30 sekarang? Ya, ada rally base rally, Pak. Ya, tepat. Ini kan rally base rally dong. LS dia jadi. Ya enggak? Nah, sekarang sebelum dia nahan di sini, dia ngeberi sesuatu nggak di sebelah kirinya? Ini bukan? Ya. Nah, berarti kan ini base ini diabaikan ya, di break ya? Ya, ignore. Sehingga dia jadi penting kan gitu. Nih, nanti kita akan bahas tentang ignore level, sehingga dia jadi level penting. Nah, kalau kita lihat dari M30, menurut teman-teman, sekarang base ini penting nggak? Sekarang. Penting nggak? Penting. Ini akan bagus banget untuk kita cari peluang untuk melakukan posisi sell, teman-teman. Karena dia sudah berhasil mematahkan dari drop is rally. Ya, jadi jalan ceritanya seperti itu. Tapi apakah lantas ketika ini anggap sudah sampai di bagian sebelah sini ini jadi tidak penting? Ya, penting, tetap penting gitu loh. Cuma masalahnya mungkin nanti apakah nanti hasil reaksinya dia akan bergerak jauh seperti ini? Ya belum tentu. Karena kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi di time frame besarnya, ini masih bullish trend. Teman-teman, ini masih terjadi adalah bullish trend seperti itu. Nah, ini bakal jatuh lagi, Pak, kalau kayaknya, Pak. Kalau saya lihat ini. Kan ini, kita bahas kemarin kan di sini kan. Ini kan dia nge-break yang ini, yang bawah ini, yang bentuk V pattern ini. Yang ini. Ya, yang mana? Dia nge-break itu. Ya. Nah, drop lagi dia. Bisa ke base. Nah, itu dia. Oh, ini.
buat Ini kan. ya. Iya, makanya saya lagi nungguin di situ Om. Kan ini udah kita bahas waktu kemarin, waktu pertama berapa waktu itu? Dia nyenggol ini jatuh lagi. Potensial Om, potensial nih Om. Ya, potensinya ya. Kalau ke situ Iya. dia bawah ke daily-nya itu kan ada base juga di bawah Ini. itu naik. Nah, iya. Iya, seperti itu. Saya memperkirakan begitu sih Om. Ya, Saya memperkirakan daerah situ. Ya karena ya momentumnya ini masih ada dapat gitu kan. Momentumnya masih ada. Gitu ya. Ya kita lihat nantilah hari Senin atau Selasa. Kira-kira mudah-mudahan aja nggak ada gap ya. Mudah-mudahan nggak ada gap. Karena kalau gap itu kenceng. Rabu dia naik ke atas nih, nyampe kayaknya hari Rabu. Tanggal 20-an ya. Nah, Nggak tahu ya, kita lihat nanti ya. karena turunnya jauh banget, nanti agak jauh lah kalau di daily kan lumayan. Ya, kita lihat nanti lah ya. Jadi di sini juga penting jadinya ya. Gimana kalau kita langsung kembali ke chat ya, teman-teman tadi sudah lihat satu cuplikan dari live webinar sebelumnya di kelas advance atau di kelas basic. Nah oke, sekarang kita kembali pada contoh dari euro yang saat ini ya. Nah kenapa tadi sudah saya sampaikan bahwa area flip ini menjadi sebuah area yang mungkin tidak ideal untuk kita bisa melakukan posisi sell tentunya. Ya, kenapa level ini tidak menjadi level terbaik kita untuk melakukan posisi sell pada kondisi ini adalah flip. Nah, tentu saja kita bisa melakukan sedikit melihat di time frame yang lebih besar. Jika kita anggaplah teman-teman berpikir bahwa kita akan plan melakukan posisi sell, pada contoh kasus di sini adalah mencari atau berharap ini harga akan turun. Nah, sebelum kita rencanakan itu melakukan posisi sell pada sebuah area flip atau area support become resistant, ada yang menyebutnya seperti itu, maka kita harus melihat terlebih dahulu apa yang terjadi di time frame besar, teman-teman. Inilah salah satu fungsi daripada top down analysis untuk membandingkan posisi entry saat ini di lower time frame terhadap batas-batas harga di time frame yang lebih besar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ini terjadi di time frame yang lebih besar. Nah, jika kita perhatikan dari pergerakan yang terjadi di time frame besar, harga ini tertahan pada sebuah level di mana di harga 132 sekian. Ya, mungkin kalau Anda menggunakan time frame daily ini tidak terlalu kelihatan. Bagaimana jika saya naikin ke time frame yang lebih besar? Nah, jika saya naikin ke time frame yang lebih besar, maka ini akan menjadi lebih clear, ya. Kelihatan sekali bagaimana harga ini tertahan pada sebuah area support, teman-teman. Ini adalah area support. Ya, jadi ini menjadi tempat yang menurut saya menjadi sebuah range harga dari pergerakan yang terjadi pada contoh kasus ini adalah dari per euro yen, teman-teman ya. Nah, kemudian kenaikan ini pun terbatas, akhirnya tertahan pada sebuah area supply. Ya, pada harga di kisaran sekitar 139.000. Ya, jadi saya percaya sekali lagi bahwa ini berada pada sebuah range harganya. Nah, apakah ini akan kembali lanjut turun kembali? Nah, ini perlu kita pantau di time frame yang lebih kecil. Ya, perlu kita pantau di time frame yang lebih kecil. Ya, bahkan kenaikan yang terjadi pada contoh ini di 132 ini saya sempat plan di awal. Ya, saya sempat plan di awal, bukannya saya tidak melakukan plan, tapi saya melakukan plan di awal. Saya melakukan plan untuk melakukan posisi entry buy, teman-teman, ya. Bahkan ini saya sempat kasih share di beberapa grup member, ya, di PAU ya, khususnya ya. Nah, di sini saya melakukan entry buy on breakout. Ya, saya melakukan sedikit agresif trade, saya melakukan entry buy on breakout dengan ekspektasi harga menuju ke sebuah area supply, at least adalah supply terdekat di 135 sekian. Tapi apa yang terjadi dengan market? Oke, market melakukan sebuah manipulasi. Memang betul harga sempat naik, pada saat ini naik sebentar, tapi kemudian terjadi sebuah penurunan. Disinilah saya mengalami stop loss. Ya, andai saja mungkin saya letakin stop loss yang ada di bawah, ya mungkin bisa nggak kena. Tetapi jelas itu akan memperbesar stop loss saya yang memang saya sudah hitung di awal. Ya, jadi market bisa bergerak apapun semaunya, naik dan turun. Yang penting sekali lagi adalah tergantung teman-teman sudah menghitung di awal resikonya itu berapa persen dan Anda siap nggak dengan kehilangan ketika Anda mengalami sebuah kerugian, ya. Nah, kemudian pada akhirnya saya mengalami kerugian dan akhirnya naik. Tetapi dari sini saya sudah melihat bahwa ada tanda-tanda yang ditunjukkan dengan proses approach yang kita sebut sebagai compression.
Ya, di sini saya sudah mendeteksi sejak awal bahwa ini adalah pertanda yang baik bahwa saya siap-siap untuk melakukan posisi sell. Ya, bahkan saya ada kasih satu video bagaimana cara kita mendeteksi sebuah compression terjadi. Teman-teman nanti bisa klik link yang ada di atas, nanti saya bagikan ya, ada link khusus untuk membahas tentang compression ini sendiri ya. Jadi ini akan menjadi pertanda yang cukup baik untuk kita bisa melakukan entry pada contoh kasus ini berada di 1.36 sekian, dan inilah plan awal yang saya lakukan. Dan ketika ini terjadi, terjadi sebuah compression atau terjadi yang kita sebut sebagai liquidity. Ini adalah compression liquidity ya, terjadinya satu momentum ya. Tapi saya percaya area ini akan menjadi sebuah tempat terbaik saya untuk melakukan posisi sell. Jika teman-teman lihat sejarah harganya bagaimana sebuah swap ini terbentuk, maka ini akan menjadi sebuah level penting untuk kita bisa melakukan posisi sell. Dan akhirnya ya, benar saja akhirnya harga drop sejauh 190 pip dari entry, walaupun mungkin masuk lebih dalam ya, ini hampir mengenai SL tapi pada akhirnya turun ya. Nah, bagaimana dengan plan saat ini? Jika kita melihat dari pergerakan yang terjadi pada time frame kecil, ini masih memberikan satu indikasi bahwa ada peluang besar untuk harga terjadi koreksi kembali at least sampai di area supply drop base drop. Kita lihat nanti apakah nanti ada sebuah konfirmasi harga. Teman-teman bisa gunakan candlestick pattern, pin bar, bearish engulfing, atau Anda menggunakan Quasimodo, terserah. Tapi jika nanti ada sebuah pola konfirmasi semacam ini, maka at least jika memang terjadi penurunan, saya percaya area awal CP ini akan menjadi target maksimal penurunan, dan ini bisa potensi untuk kembali turun. Tapi sekali lagi ini tergantung nanti apakah ada reaksi harga kembali. Tapi kalau kita bicara tempat terbaik kita untuk melakukan posisi sell, maka saya pikir area inilah menjadi area terbaik Anda untuk melakukan posisi sell. Ya. Nah, jadi ini adalah sekelumit cerita dari pair Euro-Yen yang saya bisa bagikan ke teman-teman pagi ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat kalian yang tertarik untuk belajar mungkin cara analisis yang saya lakukan seperti contoh Euro-Yen, kita bisa melakukan live analisis secara webinar. Saya ada buka kursus untuk kelas basic BET 12 yang akan kita mulai nanti di awal Juni. Teman-teman bisa ikuti, itu 8 kali pertemuan, plus teman-teman akan dapetin live analisis. Kita akan live trade jika memang nanti ada signal yang cukup baik, kita akan share, saya akan share di grup, kita akan coba bareng-bareng. Ini juga menjadi menjadi satu kesempatan buat teman-teman untuk secara live bagaimana biasanya saya melakukan sebuah analisa step by step dari awal. Kemudian juga nanti teman-teman akan dapetin ebook SND Mastery 259 halaman, dan itu banyak sekali saya jelasin basic-basic termasuk price behavior, termasuk past approach reaction. Dan teman-teman jika mau dapetin free ebooknya bisa klik link ada di bawah, nanti di link deskripsi YouTube saya akan bagikan sekelumit atau cuplikan dari cuplikan dari ebook SND Mastery ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, saya tunggu. Sampai ketemu di BET 12 di awal Juni. Oke, thank you. Bye.